Yoi, jumpa lagi dengan Kincir Film. Kali ini Kincir Film akan membawakan film Ip Man 4. Seperti apa keseruannya? Yuk, simak sampai habis. Film dimulai dari Ip Man. Dokter menyarankan agar Ip Man berhenti merokok dan melakukan kemoterapi. Tapi Ip Man tak menjawabnya dan film pun dimulai. Di suatu pagi terlihat pria berkulit hitam mendatangi tempat pelatihan Wing Chun. Dia sempat memandangi foto maha guru Ip Man. Karena anak-anak di sana tidak ada yang bisa berbahasa Inggris, akhirnya pria kulit hitam itu pun diusir. Dan terjadilah perkelahian kecil. Tak berselang lama, maha guru Ip Man datang dan melerai dengan memblokir tendangan pria tersebut. Pria itu ternyata muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee ini muridnya Ip Man, yang sekarang menetap di Amerika. Dan Bruce Lee memberikan undangan turnamen karate kepada Ip Man di Amerika. Dan juga sebuah buku kungfu karangan Bruce Lee. Namun Ip Man menolaknya karena ia merasa tidak punya cukup waktu. Ip Man pun pergi dan Billy pun menitipkannya kepada muridnya Ip Man. Dan kemudian ia pergi juga. Adegan beralih di gedung sekolah. Terlihat Jin yaitu anaknya Ip Man sedang berkelahi gara-gara sebuah komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Dengan terpaksa, Jin pun dikeluarkan. Kapsek menyarankan agar Jin disekolahkan ke luar negeri. Dengan pasrah, Ip Man menerima itu. Nampaknya ia terlihat setuju dengan saran Kapsek tersebut. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumahnya. Ip Man menyuruh Bob untuk menjaga Jin saat ia berada di Amerika nanti. Jin keluar dan memprotes. Jin ternyata ia tidak mau belajar. Ia hanya ingin belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, kenapa ia tidak? Dan hal tak terduga pun terjadi. Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di sana, ia dijemput oleh Gun. Dan Ip Man harus berkunjung ke AKC, yaitu Asosiasi Kebijakan Cina. Hal tersebut dilakukan Ip Man guna mendapatkan surat rekomendasi untuk sekolahnya Jin. Sesampainya di sana, ia disambut oleh para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya, Ketua Wan meminta tolong kepada Ip Man akan menegur muridnya, yaitu Bruce Lee. Karena dia telah mengajarkan kungfu kepada orang asing. Ketua Wan menawarkan sebuah teh dan artinya Ip Man mau melakukan kemauan ketua AKC tersebut. Namun Ip Man menolaknya dan terjadilah adu tenaga. Kemudian Ip Man pun beranjak pergi. Dan alhasil Ip Man tidak mendapat surat rujukan tersebut. Terlihat Ip Man menelpon ke Hong Kong. Namun Jin tidak mau menjawab telepon ayahnya dikarenakan masih ngambek. Di lain sisi, Guru Wan juga mempunyai anak yang masih remaja. Gadis cantik tersebut bernama Yona. Ia sangat menyukai Serliting. Keesokan harinya, Gun mencoba membantu mendapatkan surat untuk Ip Man ke orang yang dikenalnya. Namun sayang, hal tersebut tak membuahkan hasil. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee terlihat senang dengan kehadiran Ip Man. Dan saat itu, Bruce Lee memperlihatkan gerakan 1 inci legendanya. Seusai itu, Bruce Lee bersedia membantu Ip Man agar mendapatkan surat rekomendasi untuk Jin. Kebetulan, Bruce Lee mempunyai murid pengacara. Bruce Lee sempat memperkenalkan muridnya yang bernama Headman. Ia adalah seorang staf marinir di Amerika. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba anak karate pun datang dan menantang agar bertarung. Pertarungan pun dimulai oleh Bruce Lee. Hal mengejutkan terjadi. Terlihat seseorang menendang sebuah lampu dan menantang Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man mendatangi sekolah yang dimaksud. Sambil membawa berkas-berkas yang diperlukan, ia juga menunggu kepala sekolah sebentar. Ternyata Yona adalah anak dari Guru Wan yang juga bersekolah di sini. Dia berlatih Serliting dan terpilih untuk tampil di acara yang sudah ditentukan. Tetapi temannya terlihat iri dan memprotes gurunya. Ia menganggap Yona tidak layak. Gadis pribumi ini bernama Becky. Adegan beralih ke Ip Man. Kepala sekolah menerima surat itu. Namun, kepala sekolah tersebut menginginkan surat dari AKC. Atau jika Ip Man bisa menyumbang $10.000 untuk sekolah, maka ia tidak memerlukan lagi surat-surat tersebut. Dan akhirnya ia pulang dengan lesu. Saat berada di luar, perhatian Ip Man tertuju pada keramaian yang ada di sana.
Ternyata itu adalah Yona yang sedang dibully oleh Becky beserta teman dan pacarnya. Yona dikejar, rambutnya digunting, ia kemudian melawan. Saat hendak tertutup pagar, hal tak terduga pun terjadi. Seusai itu, Ip Man menceritakan masalahnya kepada Yona, dan Yona bersedia membantu Ip Man. Di lain sisi, si Becky menangis mengadu kepada ibunya. Lalu ibunya mengadu kepada suaminya melalui telepon. Ayah Becky bekerja sebagai petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yonan membujuk ayahnya agar memberikan surat itu. Guruwan kaget melihat memar di wajah Yona. Bukannya simpati, Yona malah ditampar oleh Guruwan. Yona menangis, sedangkan Ip Man membelainya. Guruwan lalu bilang, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Kemudian Ip Man berlalu pergi. Tapi Guruwan menantang Ip Man untuk bertarung. Guruwan tidak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Dan perkelahian pun terjadi. Pertarungan terhenti karena ada gempa bumi. Di tempat pelatihan militer, para tentara sedang berlatih karate. Headman yaitu murid Bruce Lee sedang menggeret boneka kayu. Sersan Burton menyuruh Headman membuangnya karena di sini bukan musim Cina. Tetapi Headman menolaknya. Alhasil Burton menyuruh Headman bertarung dengan Colin yaitu si guru karate. Jika Headman menang, Kungfu Cina bisa masuk ke kurikulum marinir. Colin dan Headman pun bertarung. Namun sayang, nampaknya Colin bukan tandingan Headman. Dan Burton pun membakar boneka kayunya. Scene berganti. Yona mendatangi Ip Man sambil membawa surat itu. Namun Ip Man malah merobeknya. Ia tahu bahwa Yona memalsukan surat itu. Selain untuk mengantar surat, Yona juga mengundang Ip Man untuk datang ke acara festival. Ip Man menerima undangan itu, dan Yona pamit undur diri. Di lain lokasi, Headman menunjukkan kungfu kepada komandannya. Komandannya tertarik. Dia menyuruh Burton untuk mempelajarinya. Burton yang muak akan hal itu mengadu kepada Colin. Ia menyuruh Colin agar datang ke festival itu dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien ketimbang kungfu. Malam festival tiba. Ip Man menghadiri festival tersebut. Di sana juga ada Headman yang merekam. Yona meminta Ip Man duduk di kursi gurunya, tapi Ip Man menolaknya. Di sisi lain, Guruwan didatangi Walters ayahnya Becky dan menangkap Guruwan dengan tuduhan buronan kelab Cina. Guruwan pun dikirim ke kantor imigrasi. Saat selesai tampil peragaan kungfu, Colin dan muridnya naik ke atas panggung sambil menantang para guru kungfu. Dan perkelahian pun terjadi. Satu persatu guru kungfu tumbang hingga Ip Man pun naik dan melawan Colin. Colin pun KO. Kemenangan itu disambut dengan sorak meriah oleh orang Cina. Saat Yona sedang merayakannya, tiba-tiba pamannya mengabarinya bahwa ayahnya dibawa oleh petugas imigrasi. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke sana. Terlihat Burton menjenguk Colin di rumah sakit. Melihat itu, Burton semakin marah. Dan dia langsung bergegas ke AKC pada malam itu. Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu Billy dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Billy pun menyarankan kepada guru Ip agar menjauh dari AKC pada malam ini. Karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana pada malam ini. Alhasil paman Yona langsung menelpon ke AKC. Namun rupanya terlambat. AKC diserang oleh Sersan Burton. Mendengar hal itu, Ip Man pun bergegas menuju ke sana. Burton pun ingin menjumpai guruan. Dan orang AKC pun terpaksa memberitahunya. Sesampainya di AKC, Ip Man tidak mendapati Sersan Burton di tempat itu. Lalu Gun memberitahukan kepada orang AKC agar meninggalkan tempat itu. Karena petugas imigrasi akan ke tempat itu. Burton yang sudah di tempat imigrasi meminta Walters akan menyuruh Guruwan untuk bertarung dengannya. Di markas marinir, para pelatih membangunkan semua prajurit untuk menonton pertarungan antara Guruwan dan Burton. Kemudian pertarungan pun dimulai. Namun sayang, Guruwan kalah. Di lain sisi, ternyata Ip Man membawa orang-orang AKC ini ke tempat Bruce Lee. Orang-orang AKC meminta maaf kepada Bruce Lee. Tak berselang lama, Bruce Lee menerima telepon bahwa Guruwan dihajar oleh Burton. Saat itu, Ip Man menelepon Bob. Ia memberitahukan bahwa ia mempunyai penyakit kanker. Kemudian ia juga meminta maaf kepada Jin karena sudah menamparnya. Ip Man pun juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun pada saat ia pulang nanti. Mendengar hal itu,
Jin hanya bisa menangis dan menanyakan kapan ia pulang. Ip Man pun menjawab, setelah urusannya di Amerika selesai. Ip Man pun meminta Hetman agar mengantarkannya kepada Burton. Tetapi saat hendak pergi, Yona melarangnya. Kemudian ia meyakinkan Yona. Dan Ip Man pun bergegas pergi. Dan pertarungan pun terjadi. Guru Ip Man sempat terpojokkan, namun Burton KO. Setelah semua selesai, Guru Won memberikan surat rujukan tersebut pada Ip Man. Ip Man menerimanya sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jin meminta diajari Wing Chun. Ip Man meminta Jin untuk merekam gerakan yang ia lakukan. Dan film pun berakhir dengan datangnya Bruce Lee ke tempat Ip Man sambil memberikan penghormatan terakhir. Dan film pun berakhir.